bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Jamaah sekalian, mudah-mudahan berkumpulnya kita di Masjid Al-Muhajirin ini, dengan sebab ini semua bertambahnya ilmu pengetahuan kita, bertambah pula derajat kita di sisi Allah. Sebagaimana kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan senantiasa, kalimat di sana menggunakan fi'il mudhari yang artinya terus menerus, bahwa Allah akan senantiasa mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan juga derajatnya orang-orang yang berilmu pengetahuan, baik pengetahuan agama ataupun pengetahuan bermanfaat lainnya. Mudah-mudahan dengan majelis-majelis seperti ini sedikit banyaknya bertambah ilmu pengetahuan kita semua. Mudah-mudahan Allah angkat derajat-derajat kita semuanya. Amin. Mudah-mudahan juga jamaah sekalian, karena dalam suatu hadis, tidaklah berkumpul suatu kaum, kata Nabi, di salah satu dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca Al-Quran, mereka berzikir kepada Allah, termasuk menambah pengetahuan dalam ilmu agama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan ini semua, apa kata Nabi, malaikat mengepakkan sayapnya untuk kita semua dan menurunkan sakinah, dan juga Allah sebut-sebut kita semua di sisi hambanya yang mulia di langit sana. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan itu. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan juga jamaah sekalian, kita juga dengan sebab berkumpulnya di majelis ilmu dimudahkan Allah masuk ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Nah jamaah sekalian, memang masih panjang perjalanan. Di Lailatul Qadar itu setiap Sabtu subuh, pekan kedua, pekan keempat. Padahal mereka mintanya full, setiap minggu ada. Jadi pekan pertama Sabtu subuh, kedua Sabtu subuh, ketiga Sabtu subuh, keempat Sabtu subuh. Cuman saya yang nolak. Saya butuh ada waktu-waktu istirahat. Malam Ahad pun begitu, subuh Ahad. Cuman saya nolak, saya butuh juga waktu-waktu istirahat. Kadang-kadang saya mesti jamaah sekalian ada waktu yang mungkin malam minggunya main badminton dulu kan, butuh istirahat itu, dan seterusnya. Maka jamaah sekalian, kita hanya satu kali satu bulan. Jadi mesti harus kita menerapkan syarat menuntut ilmu itu adalah salah satunya bersabar. Bersabar jamaah sekalian. Meskipun kadang-kadang ada ilmu itu yang kadang terulang, tidak mengapa, karena kadang-kadang jamaah sekalian ada sesuatu yang pernah kita pelajari lalu kita lupa, diingatkan lagi. Maka kata Allah, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan, kata Allah, beri peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu nasihat, tanfa'ul lil mu'minin, sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka orang beriman itu jamaah sekalian dengan nasihat senang, bukan tersinggung. Makanya Imam Syafi'i membagi antara orang yang pendek akal dengan orang yang beriman. Orang yang pendek akal, kalau dia dinasehati dia tersinggung. Tapi kalau orang beriman, dia dinasehati, dia mikir dan merenung, menerima. Oh iya, berarti saya mesti begini. Maka jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan hati-hati kita semua dengan ilmu-ilmu yang ada, kita semua menjadi berpikir dan memperbaiki apa yang seharusnya diperbaiki, meninggalkan apa yang seharusnya ditinggalkan. Amin Allahumma amin.
Nah, berikutnya jamaah sekalian, kalau di tandanya ini kita sekarang masuk ke salat sunnah. Dalam suatu hadis jamaah sekalian, salah satu fungsi salat sunnah itu, salat sunnah banyak jamaah sekalian. Saya sedang menulis bukunya kurang lebih 154 halaman. Sedang cetak di percetakan, sedang menunggu ISBN agar termaktub di dalam Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Bukunya sedang cetak, proses ISBN. Saya menulis buku Fikih Ibadah Harian. Nah, di dalam sana juga saya mencantumkan jamaah sekalian, ada sholat sunnah itu apa aja? Banyak macamnya jamaah sekalian. Mulai dari sunnah rawatib, ada namanya sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib, atau sholat yang mengiringi sholat wajib. Contoh, ada qabliyah maghrib. Ada orang yang bilang qabliyah maghrib itu enggak ada Ustaz, katanya. Dia kurang banyak ngaji. Qabliyah maghrib itu ada. Liman sya'a kata Nabi, bagi siapa yang mau. Berarti ada enggak sunnahnya? Ada. Karena ada yang ekstrem bilang qabliyah maghrib bid'ah katanya. Nah, ini kurang banyak ngaji, tapi udah nyimpulin. Nah, itu jamaah sekalian. Sama qabliyah isya ada. Sebenarnya ada semua. Karena ada ulama yang menggantungkan likulli adzanaini salatun. Ada hadis Nabi begitu, bahwa setiap dua azan di dalamnya itu ada sholat. Apa maksudnya dua azan? Azan yang pertama panggilan untuk kumpul, azan yang kedua iqamah yang sering kita sebut panggilan untuk mendirikan sholat. Itu semuanya sebenarnya bisa dipanggil, bisa disebut azan juga. Nah, setelah itu semua ada waktu-waktu untuk sholat. Maka qabliyah jamaah sekalian termasuk qabliyah asar ada. Bahkan dalam hadis kata Nabi, semoga Allah merahmati orang-orang yang melakukan 2 rakaat sebelum asar. Ada orang yang nggak mau qabliyah asar, kenapa? Nggak ada hadis katanya qabliyah asar. Nah, itu. Tapi ba'diyah asar benar tidak ada. Nah, ini jamaah sekalian. Qabliyah isya ada. Walaupun dia sunnah biasa, tapi ada. Nah, itu jamaah sekalian. Nah, kita bahas jamaah sekalian. Satu, kenapa kita perlu melakukan sholat sunnah? Itu mesti harus dipahami dulu. Karena jamaah sekalian, salat yang kita lakukan ini belum tentu sempurna. Ada yang mungkin bacaannya dari dulu sampai sekarang nilainya cuma 5 itulah, nggak naik-naik. Nah, bisa jadi itu. Ada yang mungkin cara sujudnya keliru sudah 10 tahun yang lalu sampai saat ini, tapi tetap diterima oleh Allah, tetap diterima. Karena Allah tetap nilai, walaupun satu nilai diterima, makbul, bukan mardud. Lawannya makbul, mardud, tertolak. Itu jamaah sekalian. Tapi masalahnya ada yang nilainya 1, ada yang nilainya 2, ada yang nilainya 3, ada yang nilainya 4, 5, 6, 7, ada yang sempurna. Itu masalahnya. Nah, ini jamaah sekalian. Mungkin ada di antara kita kalau lagi sholat itu ada yang ngantuk sampai dia bangun ghairil maghdubi alaihim waladdallin, baru dia sadar, rupanya dah amin pas waktu sholat subuh. Berkurang pahalanya. Bisa jadi pas dia sujud ngantuk, terselip ngantuk di dalamnya, berkurang pahalanya. Belum lagi kalau dia sholat itu ngelamun, mikirin sebentar lagi kredit mobil ini mau bayar ini, mikirin juga kredit perumahan belum dibayar misalnya. Banyak pikiran sehingga dia ragu, saya sudah baca Al-Fatihah atau belum. Kadang begitu jamaah sekalian. Nah, maka hal-hal seperti itu jamaah sekalian
bisa mengurangi nilai dari sholat wajib kita. Maka itulah sebabnya Nabi syariat Islam menganjurkan adanya sholat sunnah. Fungsi dari sholat sunnah yang pertama dalam suatu hadis dijelaskan itu, nanti di hari kiamat Allah itu nyuruh para malaikat. Kata Allah, para malaikat tolong dicek. Kan kita sudah tahu semua hadisnya, bahwa inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah, kata Nabi. Apa amal yang pertama kali nanti jamaah sekalian yang akan dihisab? Salat. Maka minimal hidup kita Pak, kalaupun kita bukan ahli sedekah, kalaupun kita bukan ahli baca Al-Quran, kalaupun kita bukan ahli dalam bidang misalnya sering umrah dan haji, minimal sekali kita perbaiki kualitas-kualitas sholat kita. Itu minimal. Kita bukan ahli sedekah, sedekahnya jarang, masih banyak sering selek sama tetangga misalnya. Baca Quran juga malas-malasan, nggak ahli. Ngaji juga kita masih jarang. Minimal Pak, itu sholat 5 waktu yang kita benerin. Minimal itu. Terserah mungkin kita masih banyak kekurangan, masih banyak, itu manusiawi lah. Tapi minimal itu. Kenapa? Karena nanti kata Nabi, yang akan dihisab di hari kiamat nanti dari seorang hamba adalah sholat-sholatnya. Maka Nabi mengatakan, apa kata beliau? Idza salahat salaha sairu amali. Jika sholatnya bagus, sholatnya baik, maka amal yang lain pun akan ikut menjadi baik. Wa idza fasadat fasada sairu amali. Dan apabila rusak sholatnya, maka akan rusak juga amal-amal yang lainnya. Nah, mudah-mudahan jamaah sekalian, walaupun nggak rajin baca Quran, gara-gara sholatnya bagus, nilai baca Qurannya pun akan ikut menjadi bagus. Nah, ini jamaah sekalian. Nah, kemudian jamaah sekalian dicek sama Allah. Para malaikat itu nyuruh, Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat untuk mengecek dari seorang hamba kita semua. Kata Allah kepada para malaikat, tolong dicek, apakah di dalam sholat hambaku itu ada kekurangan? Kalau misalnya ada kekurangan, kata Allah, coba lihat apakah dia ada tatawuan, sholat-sholat sunnahnya. Jika ada, maka tambahlah dengan sholat-sholat sunnahnya. Jika dia sudah sempurna, maka tambah lagi amal pahalanya. Nah, maka jamaah sekalian, salah satu fungsi dari sholat sunnah yang kita lakukan itu adalah untuk menambah kekurangan-kekurangan di dalam sholat wajib kita. Kalau guru kami dulu menjelaskannya, salah satu fungsi dari sholat sunnah itu, kalau misalnya sudah sempurna amal wajibnya, maka sholat sunnah itu akan menjadi pahala yang menambah taman-taman kita di surga. Mudah-mudahan jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sholat kita sholat yang sempurna, sehingga pahala-pahala kita berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Maka yang pertama jamaah sekalian, coba kita bahas. Ada sholat sunnah subuh. Sholat sunnah subuh jamaah sekalian banyak hadis. Yang pertama sebelum subuh. Ini berapa kali pernah kita jelaskan. Kalau misal jamaah sekalian, memang bagusnya sholat sunnah itu dikerjakan di rumah. Di rumah. Sholat sunnah itu di rumah. Banyak hadis yang menganjurkan itu. Bahkan jamaah sekalian, dalam hadis itu dikatakan sebaik-baiknya sholat itu adalah di rumah illal maktubah, kecuali sholat wajib. Nah, bagi kita yang laki-laki ini kecuali sholat wajib, maka sholat wajibnya di masjid, sholat sunnahnya di rumah, itu sebaik-baiknya. Tapi kalau seandainya jamaah sekalian sholat sunnah di masjid, bagus. Tapi kalau mau cari mana yang lebih afdal, sholat sunnah di rumah atau sholat sunnah di masjid, jawabannya sholat sunnah di rumah. Nah, itu jamaah sekalian. Kenapa? Karena Nabi mengatakan wala taj'alu buyutakum qabran, kata Nabi, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Artinya tidak ada ibadah di dalamnya. Maka salah satunya jamaah sekalian, kita hiasi rumah-rumah kita dengan adanya sholat sunnah. Kalaupun tidak sunnah qabliyah ba'diyah,
minimal jamaah sekalian sebelum berangkat kerja itu sholat duha 2 rakaat. Itu jamaah sekalian. Sholat duha itu minimal di rumah tuh. Kalau misalnya jamaah sekalian sebelum tidur, pengen sholat witir 1 rakaat aja boleh witir 1 rakaat. Lagi ngantuk, Allah baca Fatihah qul huwallah, udah selesai salam. Atau 3 rakaat, Allahu Akbar, rakaat pertama baca qul hu, rakaat kedua qul a'udzu falaq, rakaat ketiga qul a'udzu binnas, salam, dah selesai. Bisa juga jamaah sekalian. Silakan. Keutamaan salat sunnah sebelum subuh. Mungkin jamaah sekalian sudah banyak mendengar hadis ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Huma, kata Nabi, huma di sini maksudnya 2 rakaat qabliyah subuh. Ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, kata Nabi, lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Nah, itu jamaah sekalian. Jadi qabliyah subuh walaupun ringan, enggak usah berat-berat sebenarnya. Sunnah membaca bacaan surah di dalam qabliyah subuh itu, rakaat pertamanya jamaah sekalian membaca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat keduanya membaca qul huwallahu ahad. Itu aja sunnahnya. Tapi kalau jamaah sekalian misalnya pengen baca surah yang lain, boleh. Inna a'tainakal kautsar, rakaat keduanya qul huwallahu ahad, pendek semua. Boleh. Bahkan jamaah sekalian tidak baca surah setelah membaca Al-Fatihah pun sah, salat jamaah sekalian sah. Wa in maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, Allahu akbar. Sah enggak salatnya? Sah. Itu jamaah sekalian. Karena kuncinya di Fatihah. Kuncinya di Fatihah. Lagi ngantuk-ngantuk baca Fatihah aja langsung. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la tad'u rak'atayil fajri wa in taradtuhumul khair. Apa kata Nabi? Jangan kalian tinggalkan 2 rakaat qabliyah subuh walaupun kalian dikejar oleh pasukan berkuda. Ini sebenarnya sindiran. Artinya apa? Begitulah pentingnya qabliyah subuh itu jamaah sekalian. Maka jangan sampai jamaah sekalian, berusahalah kita semua untuk jangan sampai tertinggal melakukan qabliyah subuh. Tapi kalau saya hitung-hitung jamaah sekalian, kalau saya boleh saran, subuh itu bisa nggak dipanjangin dikit? Ada beberapa masjid jedanya subuh aja, tapi subuh yang lain silakan. Karena saking utamanya Pak. Iya Pak Ketua. Saking utamanya qabliyah subuh itu. Sambil nunggu yang jauh-jauh. Mungkin mereka mau qabliyah dulu di rumah dan lain sebagainya. Zuhur itu juga luar biasa. Qabliyah zuhur itu qabliyah dan ba'diyahnya dua-duanya itu muakkadah. Kalau subuh kan qabliyahnya aja. Jadi memberikan kesempatan yang lebih. Ini berapa biasa Pak Ketua? 10 ya? 12. Tambahlah 3 menit lagi. 15 nanggung. Misalnya begitu. 15 subuhnya aja. Nah itu nambah malas. Kok nambah malas ya? Nah itu. Jadi kalau ini ya, kalau bisa menambah. Ada rata-rata masjid di luar memang ada yang 15 menit. Ya, 15 menit ke atas. Yang saya isi. Sehingga apa alasannya? Alasannya karena memberikan kesempatan yang lebih untuk melakukan qabliyah itu. Itu kan kesepakatan. Jadi kalau ditunaikan silakan, enggak masalah. Itu jangan masalah. Karena kalau yang azannya panjang, 5 menit sendiri itu azan. Sisalah 6 menit lagi atau 5 menit lagi untuk qabliyah kan? Kalau Pak Haji Mursyid mah cepat azannya. Itu 3 menit selesai beliau azan. Nah itu. Komatnya juga cepat itu. Komatnya cepat. Ya masih ada 1 menit kadang ya. Tidak apa-apa itu
Monggo ini kan aja lah, di kesepakatan kita aja. Selesaikan secara ajak aja itu. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, kata Nabi. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh pahalanya lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Nah, itu jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita semua bisa senantiasa melakukan qabliyah subuh ini. Kadang-kadang kami qomat itu baru datang subuh itu karena qabliyah dulu sebenarnya. Tapi kadang-kadang kalau yang imamnya cepat itu Pak, habis qabliyah subuh, kadang kita mules lagi ke kamar mandi, udah tinggal 1 rakaat di sini. Kalau yang cepat. Nah, itu makanya juga jamaah sekalian, ada hadis-hadis yang lain sebenarnya. Nabi itu sering memanjangkan di rakaat pertama. Memanjangkan rakaat pertama. Salah satu fungsinya apa? Untuk menunggu saudara-saudara kita yang mungkin masih buang hajat dan lain sebagainya. Nah, itu jamaah sekalian. Di rakaat pertamanya. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bacaan salat sunnah qabliyah subuh maka pendek-pendek sebenarnya. Tadi yang sudah kami jelaskan, Nabi sering membaca di rakaat pertamanya surah Al-Kafirun dan di rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas. Nah, boleh enggak selain itu? Boleh, silakan aja. Mana yang termudah aja. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, kata Nabi. Kata Allah, silakan baca yang paling mudah dari Al-Qur'an. Mau tidak baca juga silakan juga. Nah, sekarang jamaah sekalian, qabliyah zuhur. Qabliyah zuhur ini ikhtilaf. Banyak hadis. Ada yang bilang qabliyah zuhur itu 2 sama ba'diyahnya, qabliyah 2, ba'diyah 2. Ada yang bilang 4 qabliyah 2 ba'diyah. Ada yang bilang 4 qabliyah 4 ba'diyah. Nah, itu macam-macam jamaah sekalian. Coba kita lihat hadisnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa qabliyah atau sunnah rawatib zuhur, baik qabliyah maupun ba'diyahnya, ada hadis yang bilang 4, ada hadis yang bilang 6, ada hadis yang bilang 8 rakaat jumlahnya, baik ba'diyah, baik qabliyah maupun ba'diyahnya. Nah, itu contoh misalnya jamaah sekalian, hadis yang menjelaskan bahwa salat sunnah rawatib zuhur itu 4 rakaat. Maksudnya baik dia qabliyahnya juga ba'diyahnya. Hadis dari mana? Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Umar, aku menghafal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat sunnah rawatib. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, itu jamaah sekalian. Jadi ini yang mengatakan 10. Ini yang muakadahnya sangat dianjurkan. Kalau ba'diyah, qabliyah maghrib, qabliyah isya itu sunnah biasa. Ini yang mengatakan bahwa jumlahnya 10 rawatib itu dalam sholat 5 waktu kita. Ada juga dari Mughirah bin Sulaiman juga sama hadisnya. Ada hadis yang mengatakan 6 rakaat. Rawatib zuhur itu ada yang mengatakan 6 rakaat. Hadis dari Abdullah bin Syafiq bahwa beliau berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang salat Rasulullah. Maka ia menjawab, beliau salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur. Berarti hadis ini mengatakan namanya sunnah rawatib zuhur itu ada 6 rakaat. 4-nya qabliyah, 2-nya ba'diyah. Minimal sekali jamaah sekalian, nanti dengan hadis-hadis yang ada
minimal sekali jangan lewat 2 sebelum, 2 setelah. Tapi kalau misal menambah lagi masih panjang waktu, 4 sebelum qabliyah. Kalau sebelum itu namanya qabliyah. 4 qabliyah, 2 ba'diyah. Setelah ba'diyah itu setelah. Makanya ada istilah ba'da asar, berarti setelah ba'diyah asar. Nah itu jamaah sekalian. Atau minimal 2 qabliyah, 2 ba'diyah. Tapi ada juga hadis yang mengatakan bahwa rawatib zuhur itu 8 rakaat. Banyak ini 8 rakaat Pak. Bagaimana pengerjaannya? Kata Ummu Habibah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla arba'an qabla az-zuhri." Barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'an ba'daha, dan dia sholat juga 4 rakaat setelah zuhur. Berarti berapa ini? 4 qabliyah, 4 ba'diyah. Nah itu jamaah sekalian. Apa fadilahnya? Apa pahalanya? Man shalla arba'an qabla zuhri. Barang siapa, kata Ummu Habibah, beliau dengar dari Rasulullah SAW, siapa yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'an ba'daha, dan sholat 4 rakaat juga setelah zuhur, harramallahu lahmahu 'alan nar, maka niscaya Allah akan haramkan api neraka menyentuh dagingnya. Jadi kalau jamaah sekalian mampu, ada waktu qabliyah zuhurnya 4 rakaat dan setelah zuhurnya 4 rakaat, Nabi mengatakan haram jasadnya disentuh oleh api neraka. Mudah-mudahan jamaah sekalian motivasi ini bisa meningkatkan amaliyah-amaliyah kita semua. Nah, adapun pengerjaannya jamaah sekalian sebenarnya walaupun ikhtilaf para ulama, boleh sebenarnya 4 rakaat langsung. Sebagaimana sholat tarawih yang 4 rakaat itu langsung terabas. Boleh. Ya, enggak ada tahiyat, tapi kalau ada tahiyat namanya sholat zuhur. Kalau ada tahiyat awal, langsung 4 rakaat. 4 rakaat salam sekali langsung. Boleh begitu, Pak. Jadi kalau waktunya misalnya agak ini 4 rakaat. Saya beberapa kali, enggak terlalu sering sih kalau yang 4 ini. Kadang-kadang waktunya sudah mepet. Tapi kalau ba'diyahnya sering 4 rakaat. Itu jamaah sekalian. Tapi memang lebih afdalnya masna, dua. Tapi boleh 4 langsung boleh. Tapi memang kalau dicari mana lebih afdalnya, 4 rakaat 2 atau 4 rakaat langsung. Lebih afdal masna 2. Nah gitu Pak. Itu cuma afdal dengan ini aja. Monggo saja. Silakan jamaah sekalian. Nah itu. Nah kemudian jamaah sekalian, dalam hadis yang lain, keutamaan 4 rakaat sebelum zuhur. Nah ini ada hadis yang mengurai lagi. Abu Ayyub Al-Ansari, ia pernah sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Ketika ditanya, mengapa engkau rutin melakukannya? Abu Ayyub Al-Ansari ini rajin qabliyah zuhurnya 4 rakaat. Qabliyahnya 4 rakaat. Ditanya, kok rajin kamu melakukan, itu bahasa kitanya, kok kamu rajin melakukan 4 rakaat sebelum zuhur ini? Ditanya oleh para sahabat. Lalu beliau menjawab, Abu Ayyub Al-Ansari itu menjawab, aku pernah melihat Rasulullah SAW melakukannya. Lalu aku bertanya kepada beliau tentang 4 rakaat sebelum zuhur itu. Abu Ayyub Al-Ansari ini bertanya sama Nabi, apa kira-kira fadilahnya, apa kira-kira keutamaannya 4 rakaat sebelum zuhur itu? Maka Nabi jawab, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama, kata Nabi. Fa ahbabtu ayyurfa'ali fiha amalun salihun. Ternyata jamaah sekalian, fadilah bagi orang-orang yang melakukan qabliyah zuhur yang 4 rakaat itu, kata Nabi, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama. Ternyata di waktu itu, kata Rasulullah SAW,
adalah saatnya pintu langit terbuka. Pintu-pintu langit terbuka. Maka oleh karena itu kata Nabi, aku ingin yang diangkat ke langit dariku saat itu adalah amal-amal kebajikan. Maka beliau memperbanyak. Qabliyah zuhur diperbanyak, nanti ba'diyah zuhur. Maka di siang-siang hari, di waktu-waktu zuhur itu jamaah sekalian, itu adalah pintu-pintu langit terbuka. Maka salah satu dianjurkannya untuk memperbanyak amal-amal soleh kita, termasuk sunnah rawatib kita. Nah jamaah sekalian yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nampaknya sudah jam 7. Biasanya kita banyak yang tanya jawab. Ya kan? Tuh. Nah, Bapak baru selembar kita bahas. Kita diskusi setelah itu. Nah, Bapak panjang perjalanan. Mungkin S1 nanti 5 tahunan ya. Yang punya Lailatul Qadar itu saja yang dua kali sebulan. Tapi bukan buku fikihnya sama, cuman beda pencetak. Jadi jilidannya sama. Saya tidak menggunakan ini. Monggo jamaah sekalian dipersilahkan. Kita santai saja karena namanya pengisinya lokal. Pendengarnya juga orang lokal.